di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat sejarah baru dalam penindakan korupsi. Untuk pertama kalinya, lembaga anti rasuah menerapkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Tipikor secara murni dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT. Pasal tersebut digunakan untuk menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang diamankan pada Selasa 3 Maret dini hari. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya pada Kamis 5 Maret menegaskan bahwa penerapan murni pasal benturan kepentingan dalam OTT belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya pasal serupa pernah digunakan dalam kasus pembangunan pasar di Madiun tahun 2012, namun saat itu digabung dengan pasal suap. Kali ini delik berdiri sendiri dengan fokus pada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan bisnis keluarga. Berbeda dengan OTT yang biasanya menampilkan barang bukti berupa uang tunai, kasus ini menitik beratkan pada bukti elektronik. Penyidik menemukan gawai, laptop berisi laporan keuangan, dokumen kontrak hingga percakapan di grup WhatsApp belanja RSUD. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pasal 12 huruf I merupakan delik formil. Artinya cukup dibuktikan bahwa pejabat negara ikut serta dalam pengadaan yang seharusnya diawasi tanpa perlu melihat akibat langsung dari perbuatannya. Kasus bermula dari pendirian PT Raja Nusantara Berjaya atau PT RNB oleh suami Fadia, yakni Muhtarudin Ashraf Abu dan anaknya Muhammad Sabik Ashraf pada tahun 2021. KPK menduga Fadia adalah penerima manfaat utama dari perusahaan tersebut. Kemudian sepanjang tahun 2023 hingga 2026, Fadia diduga mengintervensi perangkat daerah agar PT RNB memenangkan proyek outsourcing di 17 instansi, 3 RSUD, dan 1 kecamatan. Dari kontrak senilai 46 miliar rupiah, sekitar 19 miliar rupiah mengalir ke keluarga dan kroni bupati. KPK mencatat Fadia menerima sejumlah 5,5 miliar rupiah, anaknya senilai 4,6 miliar rupiah, Mehnas NA senilai 2,5 miliar rupiah, Direktur PT RNB Rol Bayatun senilai 2,3 miliar rupiah, dan suaminya senilai 1,1 miliar rupiah. Selain itu ada penarikan tunai 3 miliar rupiah yang belum terjelaskan. Dalam pemeriksaan, Fadia sempat berkilah tidak memahami hukum tata kelola pemerintahan karena latar belakangnya sebagai penyanyi dangdut. Namun KPK menepis alasan tersebut dengan asas fiksi hukum, mengingat Fadia sudah berpengalaman menjabat sebagai wakil bupati dan kini 2 periode sebagai bupati. Fadia Arafik resmi ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor Jangto pasal 127 ayat 1 KUHP terkait benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa. Daerah ini 17-nya itu ya di Dinas Kesehatan dan lain-lain, dan kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat, 7 perangkat daerah, 3 RSUD dan 1 kecamatan. Itu ya. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi dengan rincian sebagai berikut.
Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, Saudara ASH sebesar 1,1 miliar, Saudari RUL sebesar 2,3 miliar, Saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan Saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar, di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Ya. Pengelolaan dan distribusi uang diatur oleh FAR, pengaturan dilakukan melalui komunikasi WA Group bernama belanja RSUD. Ini kalau yang di RSUD, tadi kan ada 3 RSUD. Nah, diatur di situ. Kemudian setiap pengambilan uang untuk bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan. Nanti rekan-rekan akan lihat. Daerah ini 17-nya itu ya, di Dinas Kesehatan dan lain-lain. Kemudian di 3 RSUD dan 1 kecamatan. Jadi kalau dijumlah ada 21 tempat, 7 perangkat daerah, 3 RSUD dan 1 kecamatan. Itu ya. Kemudian sepanjang tahun 2023-2026 terdapat transaksi masuk ke PT RNB senilai 46 miliar yang bersumber dari kontrak antara PT RNB dengan perangkat daerah di Pemkab Pekalongan. Kemudian dari uang tersebut yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai outsourcing hanya sebesar 22 miliar. Berarti ada lebihnya, dikurangi sekitar 24 miliar. Sisa diantaranya dinikmati dan dibagikan kepada keluarga bupati dengan total mencapai 19 miliar atau sekitar 40%-nya dari total transaksi, dengan rincian sebagai berikut. Saudari FAR sebesar 5,5 miliar, Saudara ASH sebesar 1,1 miliar, Saudari RUL sebesar 2,3 miliar, Saudara MSA sebesar 4,6 miliar, dan Saudara MHN anak bupati sebesar 2,5 miliar. Kemudian dilakukan penarikan tunai sekitar 3 miliar. Di mana pengelolaan dan distribusi uang tersebut diatur oleh FAR. Jadi mengelola uang masuk berapa, jadi penagihan kalau ada dinas yang belum membayar, langsung perintah ibu segera dibayar, seperti itu. Ya. Pengelolaan dan distribusi uang